Seorang pengusaha tidak boleh menghalalkan berbagai cara dan harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Etika dalam berwirausaha. Etika berusaha terdiri dari satu, kejujuran, kedua, bertanggung jawab, ketiga, menepati janji, keempat, disiplin, kelima, taat hukum, keenam, suka membantu, dan ketujuh, berkomitmen dan menghormati pihak lain. Yang kedelapannya, mengajarkan prestasi. Manfaat etika dalam berwirausaha. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Dan keempat, mempertahankan pelanggan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh pengusaha dan karyawan adalah: yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Dan yang ketiga, selalu murah senyum. Keempat, lemah lembut dan ramah tamah. Yang kelima, sopan santun dan hormat. Yang keenam, selalu ceria dan pandai bergaul. Ketujuh, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kedelapan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Kesembilan, rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Dan yang kesepuluh, menggunakan norma-norma agama. Etika bisnis Islam. Islam adalah sebuah sistem yang memandang kehidupan ekonomi sosial, pemerintah, dan kebijakan keuangan publik tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan beragama sesuai ajaran Rasulullah. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, yang memandang bisnis sebagai sebuah bisnis pekerjaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Para ekonom muslim dan non-muslim mengakui bahwa Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dan berpikir ekonomi berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai dasar ekonomi, keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan yang tidak terlihat dalam ajaran agama Islam. Agama dari lain pembodohan ya? Ya enggak, nanti kan dia di. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi seorang, pelaku bisnis diwajibkan berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Muamalah Al-Maidah, tetapi harus pertimbangkan ekonomi bisnis. Muamalah Al-Adabiyah yang berpijak pada prinsip dan asas ekonomi Islam. Setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukan agar mampu melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Karena di saat yang sama umat Islam di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalistis, liberal, dan sosial yang sangat kuat. B. Pentingnya mendorong etika bisnis syariah. Meningkatkannya kesadaran masyarakat mengenai penting bersyariah dalam melakukan kegiatan ekonomi, mendorong industri, keuangan, dan perbankan di Indonesia terus berkembang. Menurut Khairman Mudarawah Institut, Muhammad Rizal Ismail memperkembangkan keuangan dan perbankan syariah hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariah, sedangkan perilaku keuangan dan perbankan syariah masih menggunakan pola konvensional.
sekilas tentang keteraturan bisnis dalam Islam. Islam adalah sebuah sistem yang memandang bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan perkembangan tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan beragama. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam. Pertama, mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit. Kedua, memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi dalam kehidupannya. Yang keempat, mengajarkan para penganutnya untuk berpraktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam yang tidak terlihat pada ajaran agama lain. Next. C. Tentang etika transaksi bisnis menurut Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemaslahatan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia, yaitu sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran atau rasio dan bimbingan atau wahyu atau nas. Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk. Ekonomi Islam yang kehendaki dalam Islam adalah berperilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus. Next. Menurut Islam 2008 terdapat dua prinsip pokok nilai Islam. Yang pertama, tauhid, dan yang kedua, keseimbangan. D. Prinsip dasar etika bisnis Islam. Menurut Imam Muddin ada 5 prinsip dalam etika Islam. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Next. Cara berbisnis Nabi Muhammad. Next. Pertama, kejujuran. Kedua, pencatatan utang piutang. Ketiga, signifikasi sosial kegiatan bisnis. Keempat, tidak kelakuan sumpah palsu. Kelima, sikap longgar, ramah tamah, dan murah hati. Keenam, tidak menjelekan bisnis orang lain. Ketujuh, jujur dalam takaran dan timbangan. Kedelapan, Islam tidak mengenal persaingan bisnis, tetapi mengenal bersinergi. Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Kesepuluh, pembayaran upah sebelum keringat karyawan kering. 11, tidak memonopoli bisnis. 12, tidak melakukan bisnis dalam kondisi berbahaya atau mudarat. Ke-13, anjuran berzakat. Ke-14, hanya menjual barang halal. 15, bisnis dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan. 16, segera melunasi utang. Ke-17-nya, memberikan tegangan waktu apabila pengutang belum mampu membayar. 19, pelanggaran riba. 19, tidak melakukan ikhtiar. Dan yang ke-20 terakhir, tidak berpura-pura menawar. Next. F. Ruang lingkup etika bisnis Islam. Next. G. Beberapa bentuk penawaran etika bisnis Islam di dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, mudharabah. Kedua, murabahah.
musyarakah, masyarakat, keempat ran, dan kelima kor, keenam wadiyah. Dah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang